Hai YouTubers! Seorang politikus yang mempunyai jabatan tinggi di suatu negara tentu rentan sekali terhadap godaan, khususnya korupsi. Hal tersebut sering terjadi dan dialami oleh para pejabat karena banyak faktor, dan mereka yang tergoda dengan hal tersebut karena kebanyakan dari mereka memiliki mental yang lemah. Selain itu, korupsi juga dilakukan karena tingginya biaya politik yang mereka keluarkan, ataupun karena mereka ingin memperkaya diri sendiri dalam waktu yang singkat. Berbicara mengenai korupsi, ada beberapa pemimpin atau kepala negara yang menghasilkan harta dengan jumlah sangat luar biasa fantastis dari hal tercela tersebut. Dan berikut daftar pemimpin koruptor dengan nilai korupsi paling fantastis di dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Humberto Moreira. Humberto Moreira sendiri adalah seorang mantan gubernur di negara bagian Coahuila, Meksiko, dan ia juga merangkap sebagai presiden pada sebuah partai revolusioner institusi. Pada masa pemerintahannya sebagai gubernur, utang negara meningkat dari 27 juta US dollar menjadi 2,8 miliar US dollar atau setara dengan 362 triliun rupiah. Moreira berhasil menciptakan krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah negara tersebut. Skandal utang yang dilakukannya memaksa ia untuk mundur sebagai gubernur dan kepala presiden partai. Kemudian seorang bernama Jorge Torres Lopez yang mengambil alih posisinya sebagai PLT gubernur juga didakwa tuduhan konspirasi dengannya atas pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya di Texas, Amerika Serikat. Diketahui bahwa sejak Moreira mundur dari jabatannya sebagai gubernur, ia pindah bersama keluarganya ke lingkungan elit di Barcelona, Spanyol, serta mengambil studi gelar master di wilayah tersebut. Pada tahun 2013, pengacaranya membantah bahwa kliennya tersebut terlibat dalam skandal korupsi, dan ia pun meminta agar Forbes mencabutnya dari daftar 10 orang Meksiko terkorup. Jaya Lalita. Jaya Lalita sendiri adalah seorang gubernur wanita nonaktif di wilayah Tamil Nadu, negara bagian India. Walaupun terlihat kalem, wanita yang berusia 67 tahun ini memiliki rekor mengejutkan seputar korupsi, sehingga berbagai media menempatkannya dalam daftar 20 orang India terkorup. Tercatat ada 46 dakwaan korupsi terhadapnya, antara lain seperti kasus penipuan impor batu bara sebesar 70 juta US dollar atau setara dengan 907 triliun rupiah, transaksi kasus aset yang tidak proporsional, dan kasus penggelapan dana penyiaran televisi. Diketahui bahwa negara telah menyita sebagian besar dari Jaya Lalita, seperti perhiasan emas seberat 28 kg, 91 jam tangan mewah, 41 pendingin ruangan, 10.500 kain sari, dan 750 pasang sepatu dengan harga yang fantastis. Diketahui bahwa dalam melakukan aksi korupsinya tersebut, ia dibantu oleh mantan rekan kerjanya di kabinet maupun para birokrat seniornya, sehingga semua aksinya tersebut sangat aman dan dapat disembunyikan hingga mencapai angka yang luar biasa. Ferdinand Marcos. Seorang presiden bernama Marcos yang berasal dari Filipina mengklaim dirinya sebagai pahlawan perang yang paling disegani di negara tersebut. Klaim atau gelar ini telah didiskreditkan dengan hanya 3 dari 27 medali yang ia terima selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1965, Ferdinand Marcos terpilih sebagai presiden ke-10 dari negara Filipina. Kemudian pada bulan September 1972, di tengah-tengah masa jabatannya yang kedua, kekhawatiran pengambil alihan komunis mengakibatkan Marcos membubarkan Kongres dan menyatakan darurat militer. Langkah tersebut membuatnya tetap berkuasa selama 1 dekade berikutnya, dan akhirnya ia digulingkan oleh People Power Revolution dan melarikan diri ke Amerika Serikat. Selama 21 tahun berkuasa, Filipina menjadi salah satu negara yang paling berhutang di Asia. Utang luar negeri dari negara itu meningkat dari 360 juta US dollar menjadi 28 miliar US dollar. Upah para pekerja turun sekitar sepertiga, dan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan hampir 2 kali lipat, dari yang awalnya 18 juta menjadi 35 juta jiwa. Selama periode yang sama, Marcos diduga telah menggelapkan uang negara sebesar 10 miliar US dollar, dan menurut Bank Dunia, sebagian besar kekayaan tersebut diakumulasikan melalui 6 saluran utama, yaitu pengambil alihan perusahaan swasta besar, penciptaan monopoli milik negara di sektor-sektor utama ekonomi,
memberikan pinjaman pemerintah kepada individu swasta yang bertindak sebagai front untuk Marcos atau rekannya, sogokan dan komisi dari perusahaan yang bekerja di Filipina. Hasil korupsi tersebut mencangkup lebih dari 1.000 pasang sepatu mewah milik ibu negara, 888 tas tangan, 71 pasang kacamata hitam, dan 65 payung yang memiliki harga fantastis. Pada tahun 1990-an, istrinya yang bernama Imelda Marcos dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi dan dijatuhi hukuman minimal 12 tahun penjara. Namun hukuman tersebut berhasil dibatalkan setelah pihaknya mengajukan banding. Meski Marcos digulingkan, beberapa anaknya masih dibolehkan naik ke panggung politik dan berkuasa sebagai kepala daerah. Sangki Gunung Emas. Beberapa waktu yang lalu di Tiongkok, di mana seorang koruptor bernama Sangki berhasil ditangkap dan para penegak hukum menemukan harta dalam jumlah yang sangat mengejutkan di kediamannya. Diketahui bahwa Sangki sendiri merupakan mantan wali kota dari kota Haikou, Tiongkok, dan saat ini ia ditangkap atas tuduhan korupsi yang dilakukannya. Menariknya, para polisi menemukan banyak sekali emas dengan berat mencapai 13,5 ton dan uang tunai 37 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 525 triliun rupiah di rumahnya. Atas penemuan tersebut, Sangki harus memiliki penjelasan tentang benda bernilai miliaran dolar itu. Pejabat Cina awalnya menggeledah rumah mewah milik Sangki di kota Haikou dan hanya menemukan benda biasa-biasa saja. Namun setelah masuk ke dalam ruang bawah tanah pada rumah tersebut, mereka sangat terkejut karena menemukan harta sebanyak itu. Bukti yang ditemukan oleh badan pengawas dan beberapa pihak berwajib ini menunjukkan portofolio besar di rumah mewah milik Sangki. Pejabat bernama Sangki ini dianggap melakukan kejahatan ekonomi dan kemungkinan ia akan dihukum mati. Diketahui bahwa emas batangan dan tumpukan uang adalah benda yang sangat bernilai tinggi, dan benda-benda tersebut termasuk benda yang sangat mewah. Beberapa uangnya hanya ditumpuk di lantai, sementara kepingan emas lainnya ada yang dibungkus di tas dan sebagian lagi diletakkan pada rak logam. Menurut pihak pengawas, nilai emas murni dengan berat 13,5 ton ini kemungkinan bernilai 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7 triliun rupiah. Sedangkan uang yang bernilai 37 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 525 triliun rupiah dalam bentuk dolar, yuan, dan euro. Najib Razak. Beberapa waktu yang lalu, kepolisian dari negeri Malaysia berhasil mengungkap nilai barang yang mereka sita dari sejumlah kediaman mantan Perdana Menteri bernama Najib Razak. Dari keterangan pihak kepolisian Malaysia, barang yang disita setelah dihitung jumlahnya bernilai 1,1 miliar ringgit Malaysia atau setara dengan 3,8 triliun rupiah. Menurut pihak kepolisian, ada 12.000 keping perhiasan dari 6 tempat yang berhasil digeledah. Nilai perhiasan dan batu mulia yang berhasil disita tersebut mencapai 440 juta ringgit atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Harga tersebut belum termasuk nilai pengerjaan perhiasan itu sendiri. Selain itu, sebanyak 567 tas mewah juga berhasil disita oleh pihak kepolisian, dan di antara tas yang disita tersebut bermerek Hermes yang harganya mencapai 53,1 juta ringgit atau setara dengan 187 miliar rupiah. Saking banyaknya harga yang disita, penghitungannya memakan waktu 3 hari dan menggunakan 6 mesin perhitungan tunai serta dibantu oleh 22 pejabat dari Bank Sentral. Najib dan istrinya Rosmah Mansur diduga kuat terlibat dalam mega korupsi di BUMN 1MDB. Najib sendiri berulang kali membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut. Mobutu Sese Seko. Seorang presiden yang berasal dari Zaire bernama Mobutu Sese Seko Koko Ngebundu Wazabanga atau dikenal dengan nama Mobutu ini merupakan produk dari pendidikan sekolah misionaris. Selama krisis Kongo yang terjadi pada tahun 1960, ia memimpin kudeta yang berhasil menggulingkan Patrice Lumumba, yaitu pemimpin pertama yang dipilih secara demokratis di negara tersebut. Sebagai imbalannya, ia diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata. Kemudian kurang dari 5 tahun, ia kembali memimpin kudeta kedua dan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden. Kemudian memerintah negara tersebut selama hampir sepertiga abad. Mobutu sendiri dijuluki sebagai orang besar asli di wilayah Afrika, dan ia mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan jaringan perlindungan yang sangat luas. Rezimnya sendiri dibangun di atas eksploitasi kekayaan mineral yang sangat besar di negara tersebut. Dirinya memanfaatkan hal tersebut secara efektif untuk menggagalkan kekuatan oposisi.
Pada tahun 1991, korupsi pemerintah endemik, salah pengurusan, dan penelantaran selama beberapa tahun menyebabkan hiperinflasi sebesar 4.000%, utang luar negeri yang besar, dan devaluasi mata uang yang masif. Di tengah semua konflik tersebut, Mobutu berhasil menjadi pengumpul kekayaan pribadi terbesar di dunia. Jumlah kekayaan pribadinya tidak pernah diketahui, namun ia dituduh telah menggelapkan uang negara sebesar 5 miliar US dollar, jumlah yang hampir setara dengan hutang luar negeri pada negara tersebut. Teodoro Mbasogo. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo adalah seorang pemimpin dari Republik Gini Khatulistiwa yang termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Anehnya, Mbasogo masuk jajaran salah satu kepala negara terkaya di dunia. Menurut laporan, perkiraan kekayaan bersihnya mencapai 600 juta US dollar atau setara dengan 77 triliun rupiah. Walaupun menjadi negara termiskin, Gini memiliki beberapa cadangan minyak terbesar di Afrika. Mirisnya, negara tersebut masih terbelakang dan menjadi negara termiskin di dunia. Menurut kabar yang beredar di negara tersebut, setoran dari para investor asing seperti ExxonMobil dan perusahaan minyak lainnya langsung masuk ke dalam kantong Obiang sendiri. Pada tahun 2003, Obiang sempat melantangkan perang terhadap korupsi. Oleh karena itu, ia aktif dalam mengawasi uang negara serta kas negara. Sayangnya, hal tersebut hanya menjadi tipuan belaka. Dalam aksi pengawasan langsungnya tersebut, ia malah menarik uang sebesar 500 juta US dollar atau setara dengan 6,4 triliun rupiah untuk disetorkan ke rekening pribadinya di Riksbank, Amerika Serikat. Selain aksi korupsinya sebagai pemimpin negara, Mbasogo kerap kali tidak mempedulikan isu sosial seperti hak asasi manusia, nepotisme, dan kecurangan dalam pemilu. Jenderal Cina. Seorang jenderal yang berasal dari Cina bernama Su Chaihou berhasil diciduk oleh aparat penegak korupsi karena ia terlibat dalam aksi yang memalukan tersebut. Harta haram sang jenderal yang berhasil disita meliputi sepogok uang tunai, tumpukan kotak perhiasan, dan patung emas 24 karat. Selain itu, ia juga terbukti menerima sogokan supaya perwira cepat naik pangkat. Su sendiri tertangkap dengan barang bukti lebih dari 1 ton uang tunai yang ada di rumahnya, dan ia juga memiliki simpanan tersembunyi berupa permata yang memiliki harga fantastis. Saking banyaknya harta yang ditimbun oleh Su, butuh seminggu untuk para petugas menghitung total korupsi yang dilakukannya. Pemerintah Cina sendiri mengerahkan sebanyak 12 truk untuk menyita uang sogokan yang dimiliki oleh Su. Sayangnya, pada tahun 2015 sebelum diadili, sang jenderal korup meninggal dunia akibat penyakit kanker yang sudah lama dideritanya. Zine Al-Abidin Ben Ali. Pada tahun 1987, Presiden kedua Tunisia bernama Zine Al-Abidin Ben Ali berhasil dilantik dan menjadi penguasa di negara tersebut. Menurut laporan dari beberapa konsulting, pada tahun 2005 negara tersebut pernah menjadi salah satu Lions Afrika. Namun pada tahun 2009, angka pengangguran menjadi sangat tinggi, terutama di kalangan kaum muda, kaum miskin pedesaan, dan kaum perkotaan yang kehilangan hak mereka, dan inilah yang menjadi penyebab meningkatnya kerusuhan di negara tersebut. Menurut laporan Bank Dunia, pada tahun 2015, keluarga Ben Ali dan anggotanya diduga telah melakukan korupsi dengan total uang mencapai 1 miliar US dollar atau setara dengan 13 triliun rupiah. Setelah kepergian Ben Ali, penyelidikan atas kekayaan miliknya mengakibatkan pemerintah baru menyita aset dari 114 anggota klan Ben Ali. Beberapa yang disita termasuk 550 properti, 48 perahu, 40 portofolio saham, 367 rekening bank, dan lebih dari 400 perusahaan. Nilai total gabungan dari aset tersebut adalah 13 miliar US dollar atau setara dengan 178 triliun rupiah. Dan nilai tersebut lebih dari seperempat PDB tahun 2011 di negara Tunisia. Sani Abacha. Seorang presiden dari negara Nigeria bernama Sani Abacha awalnya adalah seorang tentara yang kemudian menjadi jenderal. Sani Abacha diketahui memimpin kudeta militer ke-9 negara tersebut sejak kemerdekaannya, dan dalam kudeta tersebut ia berhasil menggulingkan pemerintahan Ernest Shonekan pada Agustus 1993. Dirinya menjadi kepala militer ke-7 dan dikenal sebagai penghasut kudeta serial. Setelah sebelumnya memainkan peran kunci dalam kudeta balasan tahun 1966, kudeta tahun 1983, dan kudeta tahun 1985. Setahun setelah mengambil alih kekuasaan, ia mengeluarkan dekrit yang menempatkan pemerintahannya di atas yuridiksi pengadilan, yaitu sebuah langkah yang memberinya kekuasaan absolut pada pemimpin negara.
Didukung oleh unit pengawal khusus, Abacha membersihkan militer, melarang kegiatan politik, dan mengambil kendali atas pers. Meskipun terjadi pelanggaran HAM yang mengerikan, dari perspektif ekonomi, pemerintahan 5 tahun yang dijalani oleh Abacha merupakan sebuah keajaiban. Salah satunya adalah utang luar negeri berkurang dari 36 miliar US dollar menjadi 27 miliar US dollar. Cadangan devisa meningkat dari 494 juta US dollar menjadi 9,6 miliar US dollar. Dan inflasi dipangkas dari 54% menjadi 8,5%. Meski masih diselimuti misteri, pada tahun 1998, kekuasaan Abacha terputus ketika dia meninggal karena serangan jantung. Selama 5 tahun berkuasa, ia dan keluarganya diduga menggelapkan dana negara sebesar 5 miliar US dollar. Menurut Bank Dunia, sebagian dari kekayaan tersebut diperolehnya melalui suap yang dibayarkan oleh perusahaan asing dan sebagian lagi dicurinya langsung dari bank sentral. Dana tersebut dicuci melalui jaringan perusahaan di beberapa yurisdiksi sebelum disetor ke rekening bank yang dikontrol oleh Abacha dan keluarganya di Swiss, Luxembourg, Liechtenstein, Jersey, dan Bahama.